Jadi ini cerita tentang Mas Sigit, Kang Mas. Mas Sigit itu seorang dulunya preman kampung rambutan. Awalnya benci sama saya, karena saya dijagokan ketua ranting, saya nggak masuk, saya nggak datang. Nah, terus saya nggak datang itu udah kompromi dengan bahasanya udah kompromi dengan tim koordinator bahwa saya nggak mau dicalonkan. Tapi kalau saya nggak mau, yang lain nggak mau juga gitu. Udah diurat-urat bikin uratan, saya nggak siap dicalonkan. Tapi tetap dicalonkan, disetting. Kemudian pas hari H, kalau saya datang nanti rusak acara karena saya nggak siap man. Tapi kalau saya nggak datang, saya nggak bohong gimana caranya? Saya udah ketua APTA waktu itu. Kemudian biar nggak bohong gimana caranya? Saya telepon Mas Ari. Kemudian biar nggak bohong gimana caranya? Saya juga nggak enak banget itu, pikiran badan juga nggak enak. Biar nggak bohong, biar caranya. So gini aja, ini kan wilayah Provinsi Banten Serang. Saya telepon, Mas saya masih di Provinsi Banten Serang ya. Ini kan Provinsi Banten Serang, jadi nggak bohong toh. Tapi orang-orang berpikir saya masih ada di Banten Serang sono. Pas pemilihan, wah semua orang ngamuk itu. Wah poleng nggak jelas Mas Sigit, apalagi orang pertama sini merasa jagoan, merasa dia dari kampung rambutan duluan preman kan. Wah poleng itu nggak jelas itu, nggak benar orang itu, udah tahu dicalonkan malah dirinya nggak masuk, padahal udah disetting kan, jangan sampai saya dipilih kan gitu. Kemudian nyari saya itu, nyari terus namanya Mas Sigit itu, nyari poleng ini ya, sangar namanya Gus Poleng, seperti tukang mantem tukang mabuk ini. Nah, ketemulah di Budi Bidara, ketemu Mas Atmojo. Mas Atmojo bilang, kemarin dipilih kok dicalonkan nggak masuk, karena udah disetting, jangan dipilih. Kalau saya masuk, kalau saya datang ya dipilih repot terus. Iya sih, Mas Sigit denger itu, ternyata udah disetting. Untung nggak langsung saya nanyain Mas Poleng, malu kalau saya nanyain, ternyata udah disetting kan. Saya jangan dipilih kan, karena saya disangkanya saya nggak bertanggung jawab, pendekar kok nggak bertanggung jawab, dipilih kok nggak datang, mau nyalonkan kok nggak datang orangnya, nah gitu. Wah lama-lama ngobrol lah, nyambung ngobrolannya dia masuk, sampai akhirnya saya bilang, Mas jenengan suatu saat kalau pengen baik akan diproses alam. Nah, ingatlah akan saya kalau ingin berbuat baik diproses alam. Ah cobalah saya ingin berbuat baik gitu. Waktu dia ingin berbuat baik itu bilang sama istrinya, Mah kalau ada nasi sisa kasihkan ayam sebelah kan punya ayam. Kemudian ada nasi sisa dikasihkan ayam sebelah. Kok yang dilalah yang dikasih nasi sisa nggak terima, nulis di kertas gede gitu, jangan pernah ngasih ayam saya udah saya kasih makan. Langsung muntah Mas Sigit, mau berbuat baik sekali aja kok nggak terima kan, ngeluarin celurit dia. Terus dikeluarin, ayamnya udah nggak ada, dicari nggak ada. Akhirnya malam, nanti pulang jam 8 tak babat ayam kamu, habisin ya. Perlu kamu tak bacok celurit kan. Dilalah jam 8 mesinnya dia rusak di PT Megi. Mesinnya rusak nggak bisa pulang jam 8 dong. Sampai selesai mesin dulu baru bisa pulang. Pulang jam 2. Jam 2 pulang jikok celurit, dicari ayamnya nggak ada, orangnya juga nggak ada. Celurit ditaruh di meja kayak tanda tangan kan. Mulai bertanya dia, apa ini yang dimaksud Mas Poleng ya, diproses alam. Kalau saya pulang jam 8 ada Raja Pati di sini, ada yang mati. Saya pulang jam 2 mesin saya rusak, berarti Allah yang mengendaki mesin saya rusak supaya nggak ada Raja Pati di sini. Udah mulai ngait-ngaitkan dia, mulai ngait apa ini ya. Wah besok saya tanyalah gitu. Udah terus ngejar itu, masih itu baru 1 hari 2 hari. Kemudian ngobrol lagi di bordir, diajak temennya, wah diajak mabuk ini saya. Tapi ternyata enggak, saya ajak ngobrol bordir, saya beliin jahe, susu, dan bingung dia. Waduh kirain ajak mabuk, cuman malah minum jahe kan. Pas udah ngobrol begini panjang lebar, dia nggak kuat pikirannya, ngobrol kebaikan kayak gini, ngobrol ilmu hati gini, ngobrol kebaikan. Tapi dia nggak bisa bantah. Tapi kok nggak bisa dibantah? Biasanya saya omongan apapun saya bisa bantah. Tapi ini karena bukti biar yang bantah gitu. Lama-lama dia sambil tiduran, tapi dengerin. Wah ini yang cara saya cari selama ini. Ini saya cari selama ini.
Saya mau jimat, mau apapun udah saya puas. Sampai ke pesugihan pun saya cari, nggak puas. Tapi ini yang saya cari selama ini. Ini ngajarin kebaikan, ini ngajarin dari hati, ini ngajarin kenal Allah kan. Udah gitu sampai subuh kan, dari jam 12 sampai subuh ya. Pulang ke Sudirman. Pas masuk dari Sudirman masuk, dia lupa rumahnya sendiri. Muter-muter nang Sudirman. Saking stresnya dia sama kakaknya. Loh, kok gak tahu rumah saya ini. Makanya ketemulah Mas Kumis. Ketemu Mas Kumis. Loh, Mas Sigit, mau kemana? Saya bingung dari Mas Pur nggak tahu rumah saya. Anterin. Akhirnya dianterin Mas Kumis. Loh, stresnya dari menentukan pikiran dan hati pertamanya itu. Nah, kemudian singkat cerita saya pengen disolat hari kelahiran saya. Pas ingin disolat di hari kelahiran, maghrib, asar main ke tempat saya. Mau asar main ke tempat saya. Kemudian asar sholat, dia sebelum sholat toh, diajak sholat, ayo sholat. Enggak, ya udah nggak apa-apa sholat. Belum tahu niatnya dia. Pak Eko sholat, saya sholat, dia di belakang. Udah ikutin aja. Selesai sholat dia, wah saya kok bisa sholat ya. Padahal belum tahu niatnya dia. Sambil nyender, ada tanggalan Pak Anantawana. Ini mirip ini, tanggalan Pak Anantawana gini. Adalah pakunya lepas. Ada angin dari sana, kencang di luar, bodinya belum ketutup. Kena angin, jatuh nyatuin tangannya, dipegang dia. Pas dilihat, hari kelahirannya dia. Aku tadi sholat di hari kelahiranku ini. Hari kelahiranku. Dulu pernah berdoa sholat di hari kelahiran. Kok bisa pas sekarang sholat di hari kelahiran? Wah, satu dicentang dia, dua. Wah, berarti benar Mas Poleng ini. Ilmu Mas Poleng bener dan kok pas enggak. Terus anaknya sakit, namanya Reres. Dia baru nangis, pengen dioperasi. Amandel. Wah, gimana Pak? Udah sabar, mau dioperasi ya Res? Enggak Pak, enggak mau dioperasi saya. Berdoa dia. Ya Allah, anak saya mau dioperasi, mau ya Allah, mau dioperasi ya Allah. Doanya gitu. Nah, subuh-subuh anaknya batuk. Amandelnya jatuh. Apa Res? Enggak tahu Pak. Dicolokin. Duh, jatuh amandelnya Res tanpa operasi. Kedua centang duas, buktiin lagi. Yang terakhir man buktiin yang duit punya utang 300 juta itu. Jagoan lurah kakaknya itu waktu itu. Terus saya mimpi diberi duit, mimpi disiram duit, mau dapat duit sampean. Saya kan enggak tahu juga. Ternyata kebun yang di Madiun itu diganti sama dia 300 juta. Yang 300 juta udah lunas utangnya. Dan pembuktian, banyak sekali pembuktian. Sampai ilmu kelasnya muncul dia. Pas dia bangun rumah di belakang itu, jatuhin sebelah temboknya. Langsung belakangnya dicor sekalian belakang. Dapurnya belakang dicor sekalian, didak sekalian juga. Perabotan isinya diganti semua. Dian itu. Akhirnya orang-orang heran karena gini, kok Mas Sigit bisa begitu ya? Bisa berubah begitu. Gurunya siapa? Guru saya lebih nggak jelas lagi. Ada orang yang nyari, nggak ketemu saya akhirnya. Gurunya lebih nggak jelas lagi. Sangat suwabar, malah jadi penyuabar. Hal itu kan dikir. Padahal dia gue lah minta ampun. Sholat aja pengen hari kelahiran. Terbukti. Semuanya terbukti. Sampai kemarin ini bukti ini tuh. Bannya ini kempes dari midi sampai rumah. Digeladak. Banyak kempes digeladak sampai rumah. Udah sampai rumah itu, besoklah saya tambal gitu. Di kompa itu nggak akan rusak nggak apa. Padahal kempes harusnya kan banyak luka. Tapi di kompa nggak lagi. Wah, ajaib juga ini. Ternyata nggak rusak nggak apa gitu. Dan dasar lagi, terus bangun rumah dan sebagainya. Sampai anaknya habis dari yang Trisakti itu, lulusan dari Trisakti itu. Pengen ngelamar, nggak ada lamaran di sini di Miki. Wes nanti kalau nasibmu ketompoan. Adalah dia diperpajakan kan. Sebelumnya ada orang yang di admin bukan di pajak, dia ditugaskan di pajak. Stres dia, stafnya. Akhirnya staf itu yang aslinya itu tabrakan jatuh di Kalibara aja. Reres anaknya masih gitu ngelamar. Pas ditawarin lamar, kamu bagian apa? Pajak. Ya udah, sini ngurus pajak. Langsung pas banget. Nah, sing tadi kecelakaan masuk kan,
Kamu bisa pajak enggak? Enggak, saya kan bukan jurusan pajak. Lukir, akhirnya lukir. Yang beres bagian pajak, yang dari pajak nggak bisa. Pas admin, cocok banget, langsung lamar. Dan seterusnya, wah terbukti semua. Sampai sekarang anaknya beli rumah 500 juta. Anaknya bikin baru nikah, langsung beli rumah 500 juta. Dan dia sekarang rumahnya udah tinggal, 2 sekali. Pembuktian semua. Makanya dia bilang, orang setiga rasa nggak percaya Mas, boleh nggak apa-apa. Tapi aku percaya, karena aku buktiin. Nah, sejatinya bukan saya. Semua itu Allah. Dan omongan orang yang tentang kebenaran itu, walaupun dari Kristen, Hindu, Buddha, jelek, cantik, cakep, dari siapapun sama. Kalau benar itu sama. Omongan benar itu dari manapun siapa, sama. Walaupun dari agama manapun dan dari siapapun, sama kalau benar. Semua ajaran semua agama nggak boleh maling. Semua agamanya nggak boleh selingkuh. Semua agama nyembah Tuhan. Semuanya benar. Hanya caranya yang menyampaikan beda-beda itu aja. Dan terus sekarang itu tiap hari berzikir. Sekarang kalau ada masalah ganti saya ke dia. Selalu kalau ada masalah saya ngadu ke dia. Selesai aja sama dia itu. Saya nggak mau memimpin Apna, datang ke dia. Kalah saya. Emang kalau Apna rusak, kalau sampean nggak mau, apa sampean nggak dosa? Kalau sampean ngiklasin nggak mau memimpin Apna. Oh iya juga ya. Mutung kan tadinya ke Apna, mutung. Karena saya pimpin apa nggak bener terus gitu. Tanah saya yang dihindari itu mau saya kasihkan, ya jangan ikhlas, jangan terlalu kayak gitulah ya, dibagi 2 apa gitu, jangan dikasihkan semua. Akhirnya saya bagi 2 itu atas pertimbangan dia itu. Tadinya kalau mau diambil nggak apa-apa, ambil aja semua. Ikhlas itu nggak begitu, ikhlas itu ya dipegang, ada yang dipegang, apa yang ngenge, malah jadi nasihatin dia gitu. Dan seterusnya banyak sekali yang membuktikan itu. Sekarang wanteng dia mainnya hati, tapi suatu saat jarang ketemu lebih dasar. Kemarin ketemu Mas, namanya Mas gitu, ilmu hati, seorang preman kepala bagian Migi. Masih sekarang, sampai sekarang masih. Istrinya enggak, istrinya di rumah. Udah di rumah. Oh dahsyat banget gitu. Soalnya banyak yang suka kesini kayak Migi. Tanya aja, kenal Mas Sigit enggak gitu. Tanya, kenal Mas Sigit enggak, yang tatonya banyak gitu. Tanyain aja nanti indah gitu. Dan dari suatu saat sampai kalau ketemu itu lebih asik gitu. Kayak Pak Erhana yang Ustadz belakang itu kan tanya. Suatu saat sampai ketemu Pak Sigit. Nggak lama kemudian kemarin kan Pak Daryanto kan hajatan doang sejahtera. Dia di sampingnya Pak Erhamna sama Pak Sigit gandeng berdua. Dia bilang ini, Pak Erhamna Ustadz masjid. Wah Mas boleh masjid teko gitu. Masa lagi nyoteng-nyotengin. Saya deketin dia, loh udah kenalan belum? Belum. Lah ini Mas Sigit. Mas yang saya ceritakan ini, akhirnya cerita panjang lebar. Yang saya ceritakan seperti yang dia ceritakan, malah tambah mantep. Wah bener berarti, ya bener lah. Saya ngomong itu nggak ada yang ditambahin dikurangi. Saya ceritakan apa adanya. Nah, akhirnya makanya ilmu nyata itu susah dibantah. Itu sekilas cerita tentang Mas Sigit yang dulu preman kampung rambutan, sekarang tiap hari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terus. Wanteng, dan semuanya terbukti, anak-anaknya udah mapan, dia juga lebih mapan, jadi panutan, kan dia pendekar 86, di sini termasuk paling tua dia, tapi tuanya penuh badannya, ya lebih kayak lagi orang-orang, secara keilmuan kalah, secara jagoan berantem juga kalah, ya udah kayak gitu. Kalau dia ngomong itu semuanya diem, apalagi ngomongnya bener. Diperhitungkan omongan dia itu, badannya masih keker gitu, pilih tanding juga wongnya, tak sampai tapuk, tak gitu. Itu sekilas tentang cerita Mas Sigit. Sekarang bertasbih, berzikir aja, hati kuncinya dia itu. Kalau ngomong gini, pokoknya kalau apa-apa itu kuncinya kembali ke diri, kembali ke hati, koreksi diri, introspeksi diri, kuncinya cuma itu. Nah itu saya lebih mantap dari dia itu. Apapun kuncinya koreksi diri, introspeksi diri, nggak boleh nyalain orang lain. Kuncinya memang itu, segala kunci itu koreksi diri, introspeksi diri, akan ketemu semuanya. Berawal dari situ. Setelah sadar dan menyadari, baru Allah menolong. Setelah kita sadar dan menyadari, Allah menuntun dan menolong. Jadi Allah itu nunggu sadarnya kita ternyata. Saya belum ditolong Allah itu dulu belum sadar. Setelah saya sadar dan menyadari, di jalan terang, dituntun aja, ditolong aja gitu. Nah, dulu saya sampai berdua kerja belum punya anak, nggak makan aja belum sadar.
belum ngopeni wong tua, belum berakui sama ibu, belum nyenengin ibu. Kita masih ada kesombongan, masih jauh. Setelah kita urai dari banyak bermeditasi, satu-satu dibenahin ketemu semua. Alhamdulillah, ya alhamdulillah lah. Saat susah-susah kita masih seneng. Saat masalah-masalah kita diselesaikan Allah. Saat sulit-sulit kita dimudahkan Allah. Nah kuncinya ternyata hidup itu bukan kaya harta, tapi kaya hati dulu. Setelah kaya hati harus kaya harta, bukan kebalikannya. Lah kalau bisa kaya hati, kaya harta, kaya saudara, kaya ilmu, kaya sahabat, kaya teman, itu baru jos. Dan tidak punya hutang sama sekali. Wah itu indah. Mindset pola pikir adalah doa. Kita lunas hutang, amin. Kita tidak punya hutang, tidak sih jangan. Artinya jangan berdoa yang tidak. Kita banyak duit cukup. Kita banyak duit, sehat selamat panjang umur murah rezeki tercapai segala cita. Kalau berdoa itu jangan negatif. Jadi doa tidak itu kalau bisa jangan. Ya Allah, pengen mohon tidak macet ini nggak boleh. Ya Allah, mohon lancar. Jadi yang tidak tadi tidak ucapkan karena negatif, bahasa negatif. Jadi bahasanya positif, sehat selamat panjang umur murah rezeki tercapai segala cita. Banyak duit, kaya hati, kaya harta, kaya segalanya, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat. Itu aja. Makanya setiap hari sebelum tidur berdoa leluhur, berdoa yang hidup dan magari semuanya. Oke, terima kasih cerita tentang Mas Sigit, Tangguh cerita buat motivasi buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Sigit, Tangguh cerita biar memantapkan saudara teman dimanapun berada.